dan berilah dia nama Yesus. Ternyata yang melahirkan di situ Paulus, Des. Paulus, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini yang harus Anda pertanggungjawabkan. Enggak perlu Anda membentur-benturkan narasi orang lain kepada saya, enggak perlu. Ya. Oke, selesai Dalbo. Berserat ya. Kau berserat. Baik, intinya mereka tidak berani ya. Mereka tidak akan berani. Karena apa? Karena memang Muhammad itu robnya. Tapi mereka menutup-nutupi itu, saudara-saudara ya. Ditutup-tutupi Muhammad itu robnya. Jangan sampai ketahuan umat ini kalau Muhammad rob kita ini. Iya kan, saya minta dalil. Jangan sampai ketahuan umat kalau Muhammad rob kita, nanti bangkrut kita. Saya minta dalil masalahnya. Saya minta dalil di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai rob dalam Al-Quran. Sekarang waktu saya. Iya, silakan. Berserah kau. Ya silakan. Baik. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, pernyataan Yusufi, pernyataan Dalbo, pernyataan Rashid dan lain-lain sebagainya memang akan menyebabkan blunder dan akan menyebabkan permintaan maaf. Rashid sudah minta maaf loh sama orang Islam gara-gara ini omongan Rashid sendiri nih. Jadi kalau mau ditanya apapun itu, balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf mempertanyakan kapasitas saya. Insya Allah saya Islam dari lahir, saya lahir di lingkungan Muhammadiyah. Dan saya paham apa yang saya harus katakan pada saat saya berdiskusi. Tetapi jangan pun saya, Noraya, kita semua saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf. Karena kalau... Ya, si Rashid sampai mohon maaf. Bayangkan Dalbo, si Rashid sampai minta maaf, bahkan dipertanyakan keislamannya. Ngeri. Aduh. Sudahlah saya bilang ya. Guru kalian saja ini, guru kalian Zuma takut menghadapi saya, takut. Apalagi cuman kayak macam kamu Dalbo ya. Gurumu takut nih. Lihat nih, gurumu takut berhadapan dengan saya. Nih. Tuhan, dia ngerti. Nih ya, ini gurumu ini ya. Pernyataan seorang Zuma takutnya setengah mati dengan saya nih. Makanya dia lari ke luar negeri itu untuk apa? Untuk apa dia lari ke luar negeri? Ya untuk menghujat. Nih, ini pernyataan guru Musi Juma nih, lihat nih ya. Nah, nih. datang Dinda Rashid. Jadi bulan-bulanan lah sekalian. Jadi bulan-bulanan. Karena memang tujuannya seperti itu. Nih. Tujuannya untuk menyakiti hati umat Islam. Dia sadar kok agamanya itu bukan agama yang betul. Ketakutan si Juma nih, lihat nih. Dia ngerti kalau kitabnya itu bukan firman Tuhan. Dia ngerti. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang. Begitu takutnya. Takut sekali. Jadi Dalbo, kau ingat pesan gurumu si Juma itu? Kalau sama Edis TV, jangan kalian di bulan-bulanannya. Gimana Dalbo? Masihkah kau mau tanggapi? Kau jangan bernarasi-narasi yang satu pun orang Kristen nggak ada mengiyakan narasimu loh. Ada nggak? Apa Paulus bukan hamba aja kau nggak nyambung-nyambung? Di situ jelaskan. Makasih Bang Crusader, makasih. Di situ jelaskan, jikalau aku masih mencari hormat dari dunia, jikalau aku masih mementingkan pengakuan manusia, maka aku bukan hamba Yesus. Terus kau bilang Paulus bukan hamba Yesus. Ini orang baca sambil minum kencing onta. Ya, intinya begini sajalah. Saya cuma mau ngomong sama kalian yang Islam-Islam ya. Guru kalian saja si Juma itu sudah ketakutan dengan saya. Ya, nanti saya upload. Saya belum sempat upload ini. Saya lagi sibuk sekali tadi nih. Ya, nih. Rasulullah. Nih. Digiring, anda semua digiring.
dengan santai mengatakan, apakah kamu percaya, apakah kamu beriman, apakah kamu sadari, apakah kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja ini? Sadar mengatakan iya. Tuh, iya katanya si Rashid. nih, saya bikin kamu ini ya nih. Si Rashid ya berapa kali dia diskusi dengan saya, jujur Rashid itu. Dia mengakui bahwa nabinya seorang nih. Kau baca sendiri tuh yang di layar itu. Nanti kalau aku baca nanti kena ban nanti sama TikTok nanti tuh. Nabinya seorang raja ini nih. Ya, nabinya orang Islam seorang raja SE. Saya malu mengatakannya. Malu saya mengatakannya dan diiyakan oleh Rashid. Saya juga diskusi dengan Rashid. Rashid, robnya siapa yang mayat? Agama apa yang robnya adalah mayat? Rashid mengakui agama Islam yang robnya adalah mayat, diakui oleh Rashid. Maka saya tantang, dengarkan, seluruh umat muslim, saya tantang Anda, kalau Anda mengatakan bahwa saya fitnah, tantang, laporkan kepada kepolisian, ke Mabes Polri. Saya tunggu. Mana kameramu mana? Kameramu mana? Udah mulai disconnecting, udah ditelepon si Juma ini, dia udah ditelepon si Juma. Siapa? Udah ditelepon Juma dia, saudara-saudara. Siapa yang telepon? Kenapa kau tadi terjeda? Siapa yang terjeda? Tadi kau terjeda. Terima. Oke, silakan. Oke, terima. Badiam ya, badiam. Sebenarnya inilah kualitas Kristen mau berdialog. Apa yang kita jabarkan, apa yang dia tanggapi, dia tunjukkan saya video. Padahal saya menampilkan data-data. Beginilah kualitas selalu makan tai. Kenapa saya katakan demikian? Saya berikan dalil di Galatia 1 nomor 10. Di sini jelas tertulis ya. Jadi bagaimana sekarang adalah ku cari kesukaan manusia. Ini kata Paulus, ini Tuhanmu loh. Atau kesukaan Allah adalah ku coba berkenan kepada manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dibaca. Jangan selalu makan tai. Inilah dampaknya kalau selalu makan tai. Minum kencing sendiri. Seperti ini. Di sini kita berdiskusi, nggak perlu bawa-bawa narasi orang lain, bawa Rashid, bawa Uniripa, bawa Ustaz Hanafi, segala macam. Aneh-aneh aja kau ini. Ya, ini kita ruang diskusi. Kamu berhadapan dengan pendetamu, gurumu loh, gurumu. Lihat ini gurumu loh, kau hadapi. Jangan malu, jangan tunduk. Ibarat kucing ditampar, begitu loh, ya. Di sini saya dalilkan, saya ulangi, dalam perjanjian lama yang mengutuk itu adalah Elohim. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang tergantung terkutuklah oleh Elohim. Tuhan yang mengutuk di perjanjian lama. Makanya saya buktikan bahwa Paulus ini adalah Tuhanmu. Dia juga mengutuk di Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kamu, aku seorang malaikat. Ini malaikat saja Paulus kutuk. Jangankan Yesus Pak, malaikat dikutuk. Yesus dikutuk. Mana dikutuknya Yesus oleh Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus dikutuk, malaikat dikutuk, orang-orang dikutuk. Ini hebatnya Paulus ya. Kamu harus mengakui loh bahwa Tuhanmu itu adalah Paulus. Kenapa sih? Ketika Anda bernarasi bahwa tidak ada orang Kristen mengakui, karena memang orang Kristen tidak pernah baca Bible. Modal ketekin. Begini. Modal ketekin, nggak mau baca dia.
Makanya mereka ini ketika ditanya Tuhan ini pelangak-pelongok. Bawa di Singapura, bawa di Malaysia, bawa di Jakarta. Padahal pertanyaannya, siapa Tuhan medis? Itu doang pertanyaannya diputar-putar. Kalau umat Islam yang ditanya, siapa Tuhanmu Dalbo? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple. Anda ditanya bahwa Paulus adalah Tuhanmu, tidak mampu Anda bantah. Sekali lagi saya katakan, di sini Paulus mengaku Bapa ini adalah Tuhan, Tuhan langit dan bumi menurut Yesus. Nah di sini Paulus mengaku, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Ini jelas. Bahkan yang melahirkan di kota Daud itu adalah Paulus. Nah kalau memang Maria yang melahirkan di kota Daud, buktikan paman. Begitupun juga Anda menuduh Nabi saya sebagai Tuhan, kami tuhankan, buktikan. Di mana dalilnya Nabi Muhammad dinisbahkan sebagai Rabb? Dalam Al-Quran itu harus pembuktian, bukan pendapat orang lain. Begitu paman, bukan pendapat orang lainnya. Saya nggak menanggapi hal pendapat orang lain. Nah, di sini saya buktikan Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Theos ini memberikan mujizat kepada Yesus, sedangkan Theos ini diberikan mujizat oleh Paulus. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini dalil paman, dalil. Anda harus membantah atau harus menerima sebagaimana yang dijabarkan oleh Pastor Dalbo sekalipun ilmuwan teologi. Begitu. Ini jelas. Paulus Tuhanmu, Muhammad nabiku. Jelas. Saya dalil-dalilkan tante ya. Semua dalil-dalil saya jabarkan. Anda tidak menunjukkan satu dalil, melainkan perkataan-perkataan orang lain yang saya tidak paham. Begitu. Dan saya tidak percaya perkataanmu, karena kalian ini adalah rajanya dusta, karena anak-anak Paulus. Oke, you understand? Masih mau bertahan? Habis ya waktu ya. Kulitin di sini. Habis waktu, waktu habis. Baik ya. Baik, jadi intinya teman-teman sekalian ya, bahwa si Dalbo tidak berani menanggapi teman-temannya, takut nanti si Dalbo nanti mereka perang. Jadi mereka ini teman-teman, seperti yang saya katakan, diizinkan berdusta. Ya. Jadi nggak usah capek-capek Dalbo, ini pernyataan guru. Ini saya putar aja, saya udah nggak mau capek-capek teman-teman. Kita putarkan aja ya pengakuan si Juma ya nih. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Juma sudah mengakui seorang ulama pun tidak akan sanggup berdebat dengan saya. Habis agama Anda saya bongkar kalau sampai Anda berdebat dengan saya. Jadi Juma, mereka sudah melakukan rapat. Jangan sampai kalian hadapi Edis TV itu. Habis nanti agama kita dibikinnya. Makasih Kak Remince. Habis. Jadi teman-teman tolong ya, yang Islam-Islam. Sudah ada petuah dari guru kalian Juma. Jangan sampai kalian menghadapi Edis TV itu. Kenapa? Nanti dibuka borok Nabi kita. Umat kita habis. Nanti dibongkar bahwa Nabi kita itu mengawini anak di bawah umur. Nabi kita kena sihir. Nabi kita adalah Nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan. Dan lain sebagainya. Bagaimana nanti umat-umat yang imannya seperti kerupuk disiram air
Bayangkan. Hei Dalbo, kemana mukamu kau bikin Dalbo? Dalbo, saya bahkan katakan, Juma sudah mengatakan, seorang ulama pun tidak akan mampu menghadapi edis ini. Tidak akan pernah bisa menang. Perhatikan. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti sekat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Jadi teman-teman ya, jadi seorang Edis TV, saya Edis TV, adalah orang yang telah mempelajari agama Islam selama 13 tahun lamanya. Saya tahu betul apa itu agama Islam. Makanya kalau ada orang Islam mau belajar agama Islam, belajarnya sama saya. Apa Islam itu? Tanya sama saya. Sesungguhnya apa Islam itu? Tapi ingat, kalau orang mau sungguh-sungguh belajar dengan saya, Dalbo, kemana mukamu Dalbo? Mukanya udah malu dia. Si Dalbo aja udah malu, mukanya disembunyikan. Ya. Jadi Dalbo, kau nggak usah capek-capek Dalbo ya. Intinya saya bilang begini, kalau kau mengatakan di mana dalilnya bahwa Muhammad itu adalah Rob, ya gini loh Dalbo, nih. Ini pernyataan Rashid nih. Kuputarkan sama kau ya. Nih Rashid nih. Sorong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Saya tanya sama si Rashid, agama apakah yang Robnya adalah mayat? Dia bilang kami, katanya. Agama apa? Islam. Jadi yang Robnya adalah mayat adalah Islam. Makanya orang Islam tiap hari mereka bernyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku, berseru-seru kepada Muhammad Robnya yang adalah mayat dalam kubur. Terima kasih teman-teman. Laporkan saya kalau yang saya katakan ini fitnah. Memang pahit yang saya katakan itu pahit bagi kalian, tapi itu fakta. Bukan fitnah. Makanya saya tunggu laporan kalian sekarang juga kalau kalian saya katakan saya fitnah. Saya bisa bawa orang-orang yang mengatakan Muhammad itu Rob. Yusuf BI, Rashid, video-videonya ada semua. Muhammad adalah Rob. Bahkan Rifa mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya. Dan Robnya orang Islam yaitu Muhammad sudah menjadi mayat dalam kubur. Jadi yang Robnya adalah mayat adalah Islam. Tinggal koin. Silakan. Jawab. Harus kau jawab itu, teman-teman. Silakan. Bagaimana ya cara dialognya? Ini orang yang diandal-andalkan Kristen ya. Sekali lagi saya tidak menanggapi pernyataan-pernyataan yang dibawa oleh Edis. Saya katakan, tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Dan saya tunjukkan dalilnya kalau Paulus Tuhanmu. Begitu paman. Nah ini betapa sedihnya ini Bunda Paulus kamu buat. Apa kata Bunda di sini? 1 Korintus 4:14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu Edis, kata Bunda ini, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ini jelas Anda memberikan satu narasi dengan video-video yang notabene yang saya tidak kenal, saya nggak ketahui. Lalu Anda membawa ke saya. Di mana dalilnya? Berkali-kali saya meminta. Di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad dinisbatkan Rabb dalam Al-Quran? Begitu Pak. Nah saya tunjukkan, tidak ada Kristen mampu membantah narasi saya. Saya katakan samamu, tidak ada Kristen mampu membantah. Di sini jelas Paulus yang memberikan mujizat kepada Theos. Ini bukan karang-karangan, bukan video diputar Pak. Silakan dibuka Bibelnya. Jangan diketekin, kasihan bebal, bau ketek. Ya, di sini di Kisah Para Rasul 19 nomor 11 oleh Paulus
oleh Paulus. Saya ulangi, oleh Paulus. Theos mengadakan mujizat yang luar biasa. Begitupun juga di kisah para rasul. Oleh Theos, Paulus diberikan kekuatan mujizat. Itu dalil, paman. Ya, dalil. Sekali lagi saya katakan, dalam perjanjian lama yang mengutuk itu adalah Tuhan. Nah, ini bukti bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam perjanjian baru, Paulus yang mengutuk. Bukan saja Yesus yang Anda Tuhan kan dikutuk, malaikat juga dia kutuk. Dalilnya mana, Dalbo? Galatia 1 nomor 8. Boleh Anda baca satu perikop, satu skop di sini. Di sini Paulus menolak juga dikatakan hamba Kristus. Dalilnya mana lagi, Dalbo? Galatia 1 nomor 10. Apa yang Anda imani ini? Jangan selalu bantah saya dengan narasi pido-pido. Enggak laku dengan saya. Enggak laku. Begini kualitasmu. Silakan bantah narasi saya dan tanggung jawabkan narasimu. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad Arab, umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, tunjukkan dalilnya, paman. Di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Nah, saya tunjukkan kalau Bapak itu adalah Tuhan. Sepakat ya, Bapak itu adalah Tuhan. Paulus ini Bapak. Dia yang mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Apalagi yang kamu imani? Sebenarnya apa yang kamu imani? Ini berserak dalil. Bahkan Paulus juga mengaku disalib bersama Kristus. Galatia 2:19. Ini mandi dalil kau. Tidak ada narasi satupun yang Anda bantah dari narasi saya. Atau jangan-jangan kamu menerima sudah bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada dalil yang Anda bantah. Melainkan apa yang dibantahkan? Dibantah menggunakan video-video, rekaman-rekaman. Saya nggak ada urusan di situ, Pak. Ya, saya tidak ada urusan. Saya di sini berdalil, meminta data-data. Ya, meminta data-data. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Itu harus Anda tanggung jawab. Saya bertanggung jawab menunjukkan bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Mana mungkin saya berani menulis seperti ini, Paulus Tuhanmu, dibantah. Edis, tidak mampu kamu bantah. Tidak mampu. Di mana bantahannya? Ketika saya menjabarkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu, bisa saja juga Paulus adalah bapakmu. Bisa juga saya katakan Paulus adalah bundamu. Dalilnya berserak. Coba sekali-kali dibantah dong. Jangan hanya putar video. Iya, lagi-lagi si Dalbo tidak berani, bahkan dia bertakiyah dengan mengatakan pura-pura gak kenal. Masa kamu takiyah sama orang yang kamu kenal, kamu bilang gak kenal? Berat, saudara-saudara. Saking gak bisa dijawabnya, saya gak kenal sama mereka kan. Bahaya, saudara-saudara. Nggak mampu bantah dia. Oke, kasih waktu. Nggak mampu bantah. Waktu, baik. Nggak mampu bantah. Baik, waktu saya Dalbo. Ya, jadi teman-teman kalau ngomong sama Dalbo ini gampang saja ya. Dalbo, dengarkan teman-teman ya. Nih, ini pernyataan Juma lagi. Kita nggak usah capek-capek. Kita putar gurunya aja yang menanggapi dia nih. Ini pernyataan Juma nih. Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga. Karena memang Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga. Lihat nih, curhat Juma curhat. Setinggi apapun kapasitas yang kita miliki akan jadi bulan-bulanannya Edis.
Sudah ku bilang, gurumu saja, makasih Kak Remince, gurumu saja si Juma yang kalian bangga-banggakan itu, ya, sudah gemetaran, dia bahkan menghadapi saya itu, dia lari sambil benerin kolornya. Lari dia tunggang langgang dia, nggak berani. Ya, Dalbo. Jadi janganlah gara-gara kau takut, ya, kau bilang kau nggak kenal, aku nggak mau menang. Dalbo, ya, kalau kamu mengatakan jauh sekali. Jauh sekali. Pernah nggak Paulus menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad? Wajahmu kemari. Pernah nggak Paulus menikahi? Nggak pernah. Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad. Paulus tidak pernah kencing ontak. Gara-gara ngikutin nabimu yang agak lain itu. Agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Anak kecil umur 6-7 tahun dinikahi. Coba. Terus kencing hewan, kencing onta. Manusia disuruh minum kencing onta. Ayo. Terus yang ketiga, di mana-mana ya, di mana-mana nabi-nabi itu mengusir orang yang kerasukan setan. Ya, ada setan diusir, ditengking. Yesus mengusir setan, sedangkan Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir sebulan lamanya. Mau kuputarkan lagi nanti video, karena kita nggak usah capek-capek teman-teman ngadapin mereka ini teman-teman, karena mereka ini punya yang namanya takiyah mode on, ya. Jadi mereka ini punya yang namanya mode takiyah. Jadi mereka ini akan berpura-pura, makanya klik aja di Google itu takiyah, itu ada ajaran-ajaran takiyah itu ada. Jadi mereka ini ngadapinnya harus ustadznya langsung. Muhammad kena sihir, ya kan? Padahal dalam Al-Quran jelas. Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nggak bisa. Menurut Al-Quran sendiri. Mustahil setan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Muhammad kena sihir. Bahkan, tahu nggak? Ketika Aisyah ngomong sama Muhammad, dibilang begini, apakah juga, kan ada setan-setan yang menemani orang jin korin itu kan, setan-setan. Terus Aisyah ngomong, termasuk juga engkau wahai Rasulullah. Iya, tapi setan yang mendampingiku sudah masuk Islam katanya. Katanya setannya sudah masuk Islam. Tapi Muhammad masih bisa kena sihir. Habis si Dalbo dikerjain sama Muhammad. Dalbo, kau jawab itu Dalbo. Ya, pernyataan teman-temanmu itu kau jawab itu. Ayo, jangan kau lari lagi. Silakan Dalbo. Silakan. Curhatnya sudah. Habis ini kau disidang kau sama Zulkifli Abbas kau, sama si Nur Alim, sama Nur Alim alias Juma. Disidang dia habis ini. Saya jamin si Dalbo habis ini disidang sama orang API itu. Habis kau nanti disidang Dalbo, kapok kau dimarahin orang. Karena kau udah jadi bulan-bulan habis kau babak belur. Cuma guru aja nggak sanggup ngadepin saya. Silakan. Baik. Anda mengatakan orang Kristen tidak ada yang percaya. Dan memang orang Kristen itu tidak percaya Bible. Karena tidak pernah membaca. Kalau perkara nabiku ini ada.
Ada yang dikatakan sirah nabawiyah. Saya jelas di sini. Cuma di sini narasi saya harus ada pembuktian. Ya, pembuktian. Di sini Anda mengatakan menuduh Nabi saya menikahi bocil. Kita harus buktikan. Sedangkan Paulus, bagaimana Anda mau mengatakan Paulus menikah? Mau menikah. Nah, dia sendiri yang dihamili. Itu yang harus Anda bantah. Mau saya tunjukkan lagi. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Apa kata Bunda di sini? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah bertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Cemburunya kepada laki-laki, Paman. Bagaimana Paulus ini mau menikah, dia sendiri yang hamil. Itu tadi yang saya jabarkannya. Dalam Galatia 4:19. Paulus hamil. Ini Paulus bukan untuk merudal, dia sendiri yang dirudal. Dan justru di sini Anda harus mencari siapa sih sosok yang menghamili Paulus. Gitu loh. Kalau perkara-perkara itu kemasukannya sihir, saya nggak menanggapi karena Yesus juga kemasukan kesurupan Basebul. Tapi saya nggak ke situ, saya fokus dengan Bunda Paulus. Di sini dikatakan Bunda Paulus ini bercemburu kepada laki-laki. Cemburunya bukan cemburu aneh biasa ini, Pak. Cemburu ilahi, Paman. Ya, mudah-mudahan Kristen di tempat Anda mendengar kayak narasi saya, supaya dia paham, dia mampu baca Bible juga. Di sini saya buka kembali ya, karena di sini nggak mau menanggapi. Kenapa ya takut menanggapi bundanya ini? Di Galatia 4 ya. Di Galatia 4:19. Ini kata Bunda ini. Hai anak-anakku Edis, karena kamu, aku menderita sakit bersaling lagi. Yang bersaling itu Pak perempuan. Aku bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini dalil, Paman. Dalil. Di mana bantahannya? Itu aja bantahannya. Putar video dari Bansuma. Anda jangan penggal-penggal video orang, nggak boleh. Begitupun juga Ustadz Yusuf, Anda penggal-penggal juga. Kalau saya memutarkan pengakuan video-video, banyak ya. Dari dialog Anda dengan Nandar, Anda mengatakan tidak mengaku Yesus Tuhan. Tetapi saya nggak ke situ, saya nggak pakai itu. Ini kamu berhadapan dengan Dalbo. Tentu kamu mampu membuktikan bahwa di mana Nabi Muhammad dinisbatkan dalam Al-Quran sebagai Rab, itu harus Anda tanggung jawab. Nah, saya bertanggung jawab berkali-kali menunjukkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Paulus ini mengaku Bapa. Dalam Matius 11:25 begini cara berdialog. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini adalah Tuhan. Bahkan dia yang memberikan mujizat-mujizat kepada Theos. Theos memberikan mujizat-mujizat kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Kenapa tidak ditanggapi? Apakah kamu sudah tidak percaya Paulus juga? Setelah Anda mengakui Yesus bukan Tuhan. Ini jangan-jangan ini Edis mau jadi Tuhan juga. Hah? Ini jelas dalilnya. Ya, dalam Yohanes 14 nomor 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang mana yang menyampaikan hal demikian? Ternyata Bapak Paulus yang ada di dalam Yesus. Di sini jelas dia katakannya, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Kenapa kamu malu ini? Ada apa gerangan? Hah? Tidak mungkin beribu-ribu Anda memutarkan video itu, tidak mungkin. Saya menanggapi karena saya tujuan di sini mau berdialog membuktikan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Silakan Anda buktikan bahwa Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam berdasarkan dalil, bukan video tante. Habis ya tante. Habis kata-kata berhadapan Dalbo.
Baik. Silakan tanggapi. Baik, Paulus waktu saya, adalah Bapa baik. Tuhan langit dan bumi. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Jadi pertama-tama ya teman-teman ya, seperti saya katakan. Jadi mereka ini memang pengikut Nabi yang tersihir, saudara-saudara. Ya, jadi saya nggak perlu capek-capek karena kalau kita ngomong mereka nggak percaya ya. Sedangkan kalau mereka ngomong mereka ngasal. Nih, bahwa Muhammad adalah Nabi yang tersihir nih. Ini setan dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW. Buset, Nabi kena sihir. Di mana-mana yang namanya Nabi mengusir setan. Kalau Muhammad Nabi yang kena sihir. Udahlah Dalbo, saya udah tahu. Saya sudah tahu di dalam hati kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya udah tahu. Kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya tahu. Kalian itu makanya kalian nggak berani ngomongin Muhammad, takut kebongkar. Gitu loh. Saya tahu di hatinya Dalbo, Zuma dan kawan-kawan itu, mereka itu udah nggak percaya Muhammad. Percaya sama saya, nggak percaya mereka sama Muhammad itu. Udah nggak percaya sama Muhammad. Gimana mau percaya? Ada Nabi kena sihir. Sudah saya bilang ya, saya bilang. Seluruh umat muslim, APII, MUI dan organisasi-organisasi muslim lainnya, saya tunggu kalian berani menghadapi saya. Yuk. Kalau saya mengatakan fitnah, kalau saya mengatakan penghujatan, saya tunggu laporan kalian. Nggak berani sampai detik ini. Nggak berani. Karena yang saya katakan adalah fakta. Makanya nggak berani. Nih, saya dulu pernah diskusi dengan tema background ini. Backgroundnya udah ada semua teman-teman. Nih ya, ini. Ini tema saya dalam diskusi ini. Nih, siapa tuannya orang Islam nih? Ini binguin kalau orang Islam ditanya ini. Siapa tuannya nih? Nih, sampai ada orang Muslim di videonya, dia ketika diskusi dengan saya, dia membuat pengakuan yang mengejutkan. Jadi saya langsung bawa contoh-contohnya yang Muslim-Muslim saja. Capek kita kalau bernarasi terus. Saya udah sering kan bernarasi. Kalian juga udah pada tahu kan. Nih, bagaimana pernyataan orang Islam nih? Ini orang Islam nih. Nih lihat ya. Nih. Betul. Oke, berarti Robnya umat Islam adalah Muhammad, betul? Ya, betul. Oke, Robnya umat Muslim adalah Muhammad. Nanti abang nggak diprotes bang sama teman-teman Muslim yang lain gitu, mengatakan bahwa Muhammad itu Rob abang? Oh, nggak masalah, itu urusan saya. Oke, teman-teman, ya kita sudah melihat lagi ada satu pengakuan seorang Muslim bahwasanya Robnya dia adalah Muhammad. Ya, betul. Oke, berarti ketika Anda nanti ditanya di alam kubur, man Rabbuka, jawabannya Muhammad, betul bang? Ya, betul. Oh, tuh udah mengakui Muhammad Robnya. Dan Yusufi juga mengakui Muhammad adalah Robnya orang Islam. Coba kasih tahu sama Yusufi supaya dia berdebat dengan saya tentang ini. Tentang pernyataan dia bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam. Nggak berani. Sama Yusufi diblokir. Saya diblokir sama Yusufi, diblokir sama Faruk, ketakutan mereka sama saya, saudara-saudara. Jadi teman-teman, ada yang disembunyikan dari mereka ini, ya. Mereka menyembunyikan sesuatu rahasia besar di dalam agama Islam. Dan kalau makin diskusi dengan saya, makin kebongkar itu, makin habis umat bangkrut. Gimana loh? Orang yang selama ini nggak tahu Muhammad kena sihir, saya kasih tahu Muhammad kena sihir. Banyak yang kejam-kejam. Mana dalilnya Muhammad kena sihir? Ternyata memang Muhammad satu-satu nabi yang kena sihir. Bahkan saya suruh orang bersyahadat loh, saya suruh orang bersaksi. Ada Muslim bersaksi, aku bersaksi, kata dia. Saya tuntun dia.
Aku bersaksi, tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Bersahadat dia kayak gitu syahadatnya. Ada orang dari Malaysia. Aduh. Jadi sudahlah Dalbo ya. Ini ronde terakhir, kamu terakhir penutup, habis itu saya penutup. Nanti saya akan cari Yusuf PI supaya dia berani diskusi dengan saya. Teman-teman, tolong yang muslim juga, Yusuf PI, kau ditantang sama Edis TV membahas Muhammad adalah robnya orang Islam nih. Udah terbukti. Karena mereka berseru-seru kepada Muhammad. Saya pikir kamu mau menanggapi narasi saya. Nah, apa namanya? Statement apa? Closing statement. Menanggapi narasi saya. Closing statement, silakan. Habis kamu dulu, silakan. Di sini kita berbicara. Anda menuduh Nabi Muhammad adalah Rabb atau Tuhan. Kan saya menuntut dalil-dalil, bukan pernyataan orang lain. Lalu Anda berbicara sihir. Materi kita, tema kita bukan ke situ. Dan saya membuktikan Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada sanggahan dari apapun. Yang saya dalil-dalilkan berdasarkan Bible. Bukan berdasarkan dari narasi orang lain. Ini langsung dari Bible-mu. Bukan narasi orang lain. Saya katakan, saya tidak menanggapi narasi-narasi orang lain karena saya di sini Dalbo